Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Hari ini jumpa lagi bersama Bu Dina dalam kegiatan pembelajaran daring di kelas 3. Hari ini kita akan belajar dari tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema 1, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Kegiatan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat 1. Mengelompokkan benda berdasarkan dengan ukuran, bentuk, dan warna. 2. Mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. 3. Memahami pola irama sederhana dengan tepat. Perhatikan dua gambar di samping. Gambar pertama adalah gambar ruang makan. Gambar kedua di situ ada bantal, jam dinding, lampu di meja kamar, selimut, guling, dan tempat tidur. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Contohnya, benda-benda di samping itu adalah benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda? Apakah batu, gelas, dan buku juga termasuk benda? Untuk dapat menjawab dua pertanyaan tadi, coba sekarang anak-anak perhatikan 6 gambar ini. Ada gambar manusia yang berjalan, ada gambar dua kelinci yang memakan wortel, ada gambar sebuah pohon dengan akar yang lebat. Selanjutnya ada gambar tumpukan batu, ada gambar tumpukan buku, dan ada gambar sebuah gelas. Keenam gambar ini semuanya adalah termasuk benda karena mereka mempunyai massa atau berat. Mereka dapat diukur. Yang membedakan adalah untuk manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda hidup, sedangkan untuk batu, buku, dan gelas itu termasuk benda mati. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membedakan mana itu benda dan mana itu bukan benda? Setelah kita mempelajari ciri-ciri benda itu dapat diukur massa dan beratnya, mari kita sekarang belajar membedakan benda dan bukan benda. Apakah cahaya dan panas termasuk benda? Oke, pinter. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Itu sebabnya cahaya dan panas tidak termasuk benda. Nah, sekarang coba perhatikan beberapa gambar berikut. Sebutkan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk benda. Yang termasuk benda adalah 1. Minyak goreng yang ada di dalam botol. 2. Ember. 3. Es batu. 4. Balon. 5. Radio. Dan yang keenam, hewan. Di situ adalah hewan kelinci. Selanjutnya, yang bukan termasuk benda adalah 1. Panas api unggun. 2. Cahaya lampu. 3. Suara. Sampai di sini, semoga anak-anak semua dapat paham dan membedakan ya.
Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Pertama, berdasarkan ukuran. Kedua, berdasarkan bentuk. Ketiga, berdasarkan warna. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya di situ dapat dilihat di gambar. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna benda-benda di bawah ini. Nah, untuk tugas hari ini, tolong tulis di buku tugas anak-anak benda apa saja yang ditemukan di rumah. Sebutkan 5 benda. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan benda tersebut secara singkat. Apakah kamu pernah melihat benda-benda pada gambar berikut ini? Benda-benda di atas adalah alat untuk mengukur panjang suatu benda. Di gambar itu ada gambar penggaris, gambar meteran pita, gambar meteran roll, dan yang terakhir gambar meteran saku. Cara mengukur benda dengan penggaris. Langkahnya yaitu 1. Letakkan angka 0 pada penggaris di ujung sebelah kiri benda. Misalnya yang diukur adalah pulpen. 2. Letakkan penggaris di sepanjang sisi pulpen. 3. Bacalah angka pada penggaris yang menunjuk ujung sebelah kanan pulpen. Untuk memperjelas pemahaman anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Mari kita baca berapa panjang benda tersebut. Kita baca mulai dari yang paling atas ya. Yang diukur pertama itu adalah penghapus. Panjangnya adalah 3 cm. Benda yang kedua adalah krayon berwarna hijau. Panjang benda adalah 7 cm. Dan yang ketiga adalah benda krayon berwarna biru. Panjang benda adalah 10 cm. Yang keempat itu ada gambar pensil. Panjang benda adalah 6 cm. Yang berikutnya ada gambar spidol. Di situ panjang benda adalah 12 cm. Dan yang terakhir ada gambar pulpen. Di situ panjangnya adalah 11 cm. Nah, jadi lihat paling ujung sebelah kanan ya untuk menentukan panjang benda menggunakan penggaris. Tapi pastikan yang sebelah kiri sudah tepat dari angka 0. Seperti itu ya penjelasannya. Berikut dapat anak-anak perhatikan juga benda-benda yang dapat dijadikan alat musik ritmis dan menghasilkan suara yang harmonis. Ada kendang, ada drum, ada tamborin, ada triangle, ada tifa, ada timpani, ada gong. Nah, di sini juga ada link YouTube yang bisa anak-anak simak untuk dapat mengetahui bagaimana suara yang dihasilkan dari masing-masing alat musik tersebut. Untuk kesimpulan dari materi hari ini ada 3 tentang benda, yaitu 1. Ada 2 jenis benda, yaitu benda hidup dan benda mati. 2. Sifat fisik benda dapat dilihat dari 3 hal, yaitu ukuran, bentuk, dan warna. Yang ketiga,
Ciri-ciri benda adalah satu, mempunyai massa, dan yang kedua, menempati ruang. Sampai di sini kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Dina dapat dipahami oleh anak-anak, dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Terima kasih untuk semangatnya anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih semua.